Halo semua, kembali lagi bersama gue Reza dari channel iLinks Indonesia. Sebelumnya kami mau minta maaf ya untuk video-video unboxing pen tablet, review pen tablet, dan Photoshop itu belum bisa disajikan. Karena host kita yang tercinta yaitu Bapak Iqbal Pramariski saat ini sedang mengerjakan proyek akhir tahun. Jadinya beliau belum bisa mengisi konten untuk beberapa hari ke depan atau beberapa minggu ke depan. Nah, sesuai janji gue di video unboxing kemarin, kali ini kita akan coba bahas tuntas mengenai keyboard Mechanical Legionnaire MX9. Dari mulai fitur, build quality, desain, dan feel typing pada keyboard ini kita akan bahas tuntas. So, nggak perlu lama-lama lagi, kita langsung ke video reviewnya. Pertama, kita coba bahas dari boxnya. Tampilan boxnya sendiri punya desain yang menurut gua keren, sudah terlihat gaming tapi nggak lebay banget. Di setiap sisinya terdapat logo Rexus dan tulisan Legionnaire. Di bagian belakang terdapat informasi produk serta spesifikasinya yang nanti akan gue bahas. Untuk material boxnya dari kardus yang cukup baik untuk melindungi produk di dalamnya. Untuk berat kardus beserta isinya itu hampir 1 kg. Gue coba bahas ulang lagi ya mengenai apa yang ada di dalam box. Jadi di dalam box kita mendapatkan 4 buah switch tambahan dengan 1 keycap spooler dan switch puller, keyboard gamingnya, kartu garansi, dan quick guide. Tapi untuk switch pullernya ini entah kenapa susah banget ya buat ngelepas switchnya. Kayak harus ditarik dengan keras banget gitu. Karena gue belum berani buat ngebuka, jadi gue skip bagian ini ya. Sebagai catatan, untuk garansi keyboardnya ini belum aktif, jadi kita harus mendaftarkan garansinya terlebih dahulu. Cara mendaftarkannya cukup mudah. Jadi kita hanya perlu mendownload aplikasi Rexus Mobile dari QR Code yang ada pada kartu garansi atau pada bagian belakang boxnya. Jika sudah install, bisa langsung registrasi atau login dan scan QR Code nomor seri kartu garansi, dan otomatis garansinya akan aktif. Untuk garansinya sendiri 1 tahun, mencakup jasa perbaikan dan spare part. Garansi akan hilang apabila teman-teman tidak mendaftarkan garansinya selama 14 hari sejak tanggal pembelian. Untuk quick guide-nya menjelaskan spesifikasi singkat dan cara pemakaian keyboard dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ini nggak perlu gue jelasin karena nanti akan gue bahas. Ada 4 pilihan warna pada Rexus MX9 ini, yaitu Asphalt Black yang gue punya, Cloud White, Rose Pink, dan Steel Blue, yang mempunyai 3 pilihan switch, yaitu Blue, Red, dan Brown. Gak ada yang beda dari keempat varian keyboard ini, cuma beda di warnanya aja. Keyboard ini dijual dengan harga 409.000 di official store-nya, tapi bisa lebih murah sampai dengan 300 ribuan kalau beli di tempat lain. Dari tampilannya, keyboard ini memiliki layout yang compact dengan panjang 35 cm, lebar 13 cm, dan tinggi 2 cm. Dan untuk berat keyboardnya sendiri ada di kisaran 750 gram. Seperti yang gue udah bilang di video kemarin, keyboard ini memiliki layout TKL yang nggak makan tempat dan memberikan kesan rapi pada meja kalian. Dari desain keyboard ini sih menurut gue simple banget ya. Gue suka perpaduan RGB dan warna hitam pada keyboardnya. Untuk legend atau font pada keycaps, ini normal, gak gaming-gaming banget, atau mungkin gak gaming ya. Jadi buat gue hurufnya udah enak dilihat di mata. Ada tulisan Rexus yang berwarna abu-abu di atas arrow button yang menurut gue nggak ngeganggu sih. Tapi bisa lebih bagus kalau tulisannya itu nggak ada, biar clean. Pada bagian belakang terdapat 2 buah penambah ketinggian dan 4 buah rubber feet yang menurut gue lengket banget. Keyboardnya sendiri jadi nggak mudah geser. Di bagian depan terdapat kabel yang posisinya di bagian tengah, memiliki bahan braided dengan panjang 1,8 meter. USB-nya sendiri masih belum gold plate dan masih USB 2. Untuk kabelnya sendiri masih non-detachable yang bikin kabel manajemen kita kurang fleksibel. Sayang banget. Overall untuk desain keyboard ini cakep, cuman kurang kabelnya aja belum bisa dilepas-lepas. Oh iya, tombolnya sendiri ini udah anti ghosting ya. Untuk keycaps keyboard bermaterial plastik ABS dengan teknik printing double shot. Material frame keyboardnya juga pakai plastik ABS. Profile keycaps dari Rexus MX9 ini menggunakan OM profile yang standar dipakai oleh keyboard gaming budget. Switchnya sendiri menggunakan OTEMU switch, 3 pin hot swappable, dan memiliki LED north facing. Rexus MX9 ini punya software yang bisa kalian download di website resminya. Untuk sistem operasi yang disupport adalah Windows, selain itu tidak support. Tapi selama PC atau laptop kalian ada colokan USB-nya, keyboard ini masih bisa digunakan. Kekurangannya hanya jika sistem operasi teman-teman belum support, teman-teman nggak bisa pakai softwarenya. Untuk softwarenya sendiri cukup sederhana.
ada 3 profil yang disediakan yang bisa menyimpan settingan keyboard. Ada makro, serta pengaturan RGB light. RGB light pada keyboard ini sudah mencakup 16,8 juta spektrum warna, dan transisi atau perpindahan warna dari keyboard ini sudah cukup smooth. Ada 14 mode RGB pada keyboard ini, dan untuk mengganti modenya bisa dengan menekan Fn plus insert. Dan berikut beberapa mode RGB pada keyboard ini. Dari 14 mode warna RGB, kita bisa memilih mode warnanya. Total ada 7 pilihan warna dengan cara menekan Fn plus delete. Berikut mode warnanya. Atau jika ingin pilihan mode warna yang paling lengkap, bisa custom melalui softwarenya. Untuk pencahayaan bisa kita naikkan lagi brightness-nya dengan cara Fn plus panah atas atau Fn plus panah bawah untuk menurunkan brightness-nya. Kecepatan transisinya juga bisa kita atur dengan cara Fn plus panah kanan untuk mempercepat transisi atau Fn plus panah kiri untuk memperlambat transisi. Tapi jika teman-teman nggak mau ada RGB-nya, RGB-nya ini bisa dimatikan dengan cara menekan Fn plus print screen. Untuk mode game pada keyboard ini memiliki 5 profil. Untuk letak profil game mode-nya ada pada tombol Fn plus 1 sampai dengan 5. Atau bisa pilih dari softwarenya. Fitur game mode ini bisa custom dengan cara pilih salah satu dari kelima color group, lalu pilih warna sesuai dengan selera. Untuk ini kamu bisa explore sesuai dengan keinginan kamu ya. Selain melalui software, kita juga bisa mengatur profil game modenya dengan cara manual. Tapi gue saranin buat pakai softwarenya aja, karena terlalu ribet kalau pakai cara manual. Untuk settingan profil pada keyboard, teman-teman gak usah khawatir ketika dicabut, karena keyboard ini sudah built-in memory 64 KB, sehingga pada saat dicabut, settingan software keyboard akan tetap tersimpan. Untuk pengalaman gue selama menggunakan keyboard ini, karena switch yang gue pakai adalah blue switch, feel saat typingnya ini tactile dan juga clicky. Untuk penggunaan mengetik, keyboard ini nyaman banget, gak ketinggian maupun kependekan. Dengan respon time 1 ms dan polling rate 1000 Hz, nggak ada delay sama sekali dan sangat responsif. Tapi saat ngegame, switchnya ini memang berisik banget, jadi kita harus pakai headset atau earphone biar kita bisa denger jelas suara gamenya. Switchnya diklaim Rexus bisa bertahan hingga 50 juta kali klik. Oh ya, sebagai catatan, walaupun keyboard ini nyaman digunakan, tapi jika harus dipakai terlalu lama akan membuat tangan pegal, karena tekanan yang harus diberikan kepada switch untuk bisa menginput data ketikan adalah 60 gram. Beda halnya dengan red switch yang hanya 50 gram. Oke, kita masuk ke sesi kesimpulan. Jadi kesimpulannya, keyboard ini udah bagus banget dari segi spesifikasi,
desain, build quality, kenyamanan, serta fitur-fiturnya yang lengkap. Hanya ada sedikit catatan yang menurut gue kentang atau kena tanggung, yang sayang banget kalau misalkan dilewatin. Di antaranya adalah kabel yang belum detachable, switch puller yang keras, USB yang belum gold plate, dan input USB yang masih 2.0. Sisanya udah cakep buat keyboard di harga 400 ribuan. Ya, tapi balik lagi cuy, ini hanyalah opini pribadi gue. Gue bercerita tentang pengalaman gue pakai keyboard ini. Gue juga masih pemula yang basicnya cuma user aja. So, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekian untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifin lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video-video seru lainnya dari iLinks Indonesia. Gue Reza pamit. Dah.